Yang tabagot ya got, yang tabah nagot ya nagot, yang tegata bata. Yang tanuh yang bumu kata yang kon bumu Tuhan. Yang kedua wali. Beda kira yang bumu Tuhan. Mau yang bumu Tuhan mandung je tamong je cok hartanya. Karena merasa ada Tuhan. Tapi yang kon ada Tuhan. Betul tu dia kata. Yang wali berpenaruang je berhabai wali. Tuh bapak mau kon lihat ada Tuhan. Yang cara wali sugesti orang. Ni udah maka ketika nyan kai pengen wali pasti menya orang itu mulih baca teh je keju pasti ba musana tero keju nyo ku tulis ku teken balut oleh kata baik sampai itu pelih seperti si pengen kan je ke berat lon di pengen dah mentang teken wali berat audio baca rekam untuk lebih yakin lom atau bismillahirrahmanirrahim lon di pengen oleh si Malik dengan Dr. Jenny teken dia lebih audio baca semoga rakyat baik krek-krok lagi nyo ni betul peng nyo siapa bukti dan bawa wali ke nong peng sabe-sabenya urusan di peng dia untuk tapi semangat orang hanam dah tapi kon jamun udah cap pesawat dia tak pegang dengan pengen ini high time dia dengar kau menyonai pengen berarti jelas nak surat kenong pengen. Nak jelas surat nak audio kenong pengen. Yo tapi lo ulang-ulang. Berarti yang memang hanai pengen tapi yang tak terjadi memang keterpaksaan yang betul. Hana mandum galaknya berdamaian dalam bentuk lagi kan. Rak kita pun lagi nyan. Rak dia menanci kecewa dah. Karena perdamaian hana lazim belum berhasil zabian. Ikoh budi bubarkan tentera. So you team ya bubarkan tentera. Munyo kita nyok kru. Baik dah bubar. Munyo kita nyok kuat. Baik dah koh budi. Tapi yang makna kita nyok yang lemah. Pakon tak pegai pun. Berarti kan pun di Jakarta. Kita nyok bangai. Dia nyok mandum. Kan yang di cara jadi. Badu budi. Jadi anak duduk. Abloi kerau. Pegat yang balun. Nah pabrik bedi lol. Wali lagi wali jamu pegah na pabrik bedi. Tanya bawa wali padu yum. Kan? Yang kon jamun cerita jamun. Pandai na pabrik bedi wali. Jadi nyo boleh faham. Jadi be akai ortodok sabi dia. Akai mengejek-ngejek, kan? Akai sindi menyindi be. Pegah ayu wali hana pabrik bedi jamun. Cuman jamun ke pegah sebagai propaganda. Nyo pegah. Jadi bek tak pegah mengejek-ngejek lom. Jadi wali hana perusahaan yang bisa menggok-gok dunia hana. Pegah kena ino. Jamun hana mendalai pegah. Bawa pisut ada konyan, akap petujuh pabrik konyan. Yang jamun untuk pegoyang semangat bangsa tu. Budi semangat, bipupo semangat. Tinggal peh budi ikrim lewat kapal Islam. Yang cerita jamun hanam dalai. Dino hajat dia tak pengen you spill. You spill mio tak pengen ino. Boleh berah. Hajat dia tak pengen urang ino. You spill. Cuba spill aku nak pabrik budi ro. Hajat dia tak moyang dengu ino. Kat teknologi. Mio harum pom ron. Silakan yang lu kirim-kirim kena silakan bergabung. Ana ilmu siro ana yang balah. Kecuali Al-Qaedar. Yang balah insya-Allah. Insya-Allah sang berat hana wate. Nyo Al-Qaedar yang na balah. Yang Al-Qaedar di Eropah aja kan? Ya Abdul Barak kedua, ya aku, ya presiden ketiga setelah Daud Beri yang menyerahkan Aceh LKRI, kemudian Tengku Hasan Ditiro almarhum dua-duanya udah, yang berjuang kembali untuk kemudian Aceh LKRI tidak berhasil, baru saya yang ketiga. Itu saya yang ketiga ingin memperjuangkan kembali Aceh menuntut hak kemerdekaan, tapi masih berproses, masih menetralisir keadaan tentang dipengut tidak dipengut. Jadi setiap perjuangan selalu dipengut atau tidak dipengut.
Iya, aku Presiden Jerman kedua. Boleh, nggak apa-apa. Jadi itu yang mau you dengar. Kalau you Presiden Jerman kedua, ya itu terserah. Berarti you bohong itu. Nggak ada Presiden Jerman kedua. Udah banyak presiden mereka. Jadi you kalau berbicara dengan presiden tu yang serius, nggak boleh canda-canda yang nggak karuan. Luar biasa. Assalamualaikum, Tungku Dr. Al-Khaidar. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Padahal apa padu polenan be? Ya, kapoh put lewat sekering belah, Bang. Nyan alun undang urang-urang yang di Amerika lagi Tengku Pak Jeri, tapi hanai tamong lom kan lo undang Tengku Pak Lun. Hanai tamong kita. Tapi lun apresiasi ke Dr. Al-Khaidar berani tampil untuk berbicara masalah Aceh dengan bangsanya sendiri. Jadi di sini judul di karena PT lewat Tengku Al-Khaidarnya pahta clear siat menurut perspektif cara pandang kitanya berdasarkan sumber-sumber yang kita yakinkan bahwa orang ini selalu berbicara bahwa wali Tengku Hasan ditiro kenong pengen. Setelah lun kaji, karena lun tinggal di Australia waktu masa damai pertama, damai awal, lun tinggal di Australia bahwa wali menurut lun hanai pengen. Cuman wali hanya terlibat langsung di dalam tanda tangan Helsinki. Tapi yang diutuskan adalah pejabatnya. Ibarat Indonesia ada pejabatnya, dia presiden kan. Yang dikirim pejabat-pejabat setingkat menteri dan setingkat duta mungkin yang dikirim. Pihak wali Tengku Hasan dikirim, yang dikirim adalah pihak Menteri PM. Malik Mamuk itu PM, Perdana Menteri pada saat itu. Nanti mungkin Dr. Al-Khaidar bisa menjelaskan lebih jauh berdasarkan perspektif akademik. Yang kedua, menurut saya, ini kita masuk bahasa Indonesia sedikit. Mencampur-campur karena di bawah banyak juga orang-orang non-Indonesia, non-Aceh. Bahasa Melayu pase ya, Bang. Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu, oke. Kemudian Dr. Jenny itu Menteri Luar Negeri. Sedangkan Tengku Bakhtiar Abdullah itu juru bicara di dalam Kabinet Wali. Sedangkan Tengku Nurdin tokoh akademik. Dia belum tidak termasuk dalam Kabinet Negara Wali. Yang keempat Tengku Nurdin, Tengku Cik Nur Juli. Dia juga tokoh akademik. Dia enggak termasuk di dalam Kabinet Wali. Jadi yang masuk Kabinet Wali 3 orang. Hero yang tambunglah Kabinet Wali. Jadi pada saat itu singkatnya biar nggak panjang nanti bisa dikembangkan sama Dr. Al-Khaidar bahwa saya saksi hidup bahwa diperintahkan oleh wali maka segera berdamai karena kalau tidak berdamai dianggap kita penjahat kemanusiaan dengan terjadinya musibah tsunami. Karena musibah tsunami dianggap adalah sebagai musibah dunia. Bukan lagi sekedar musibah lokal kita. Ini harus perhatian dunia. Jadi saat itulah. Ini dasar sebetulnya kita lemah di negosiasi. Seandainya kita kuat di negosiasi, bisa saja kan tokoh-tokoh dunia pada saat itu bisa mendukung kemerdekaan seperti Timur Timur. Tapi kenyataannya kita mengikuti irama Indonesia. Suruh teken ya teken. Tidak teken digertak keluar dari ruang, kita keluar nggak berani keluar. Nggak punya all out. Ini singkatnya. Menurut perspektif Tengku Al-Khaidar, apa berdasarkan penulisannya atau pengamatnya terserah bisa menggunakan. Semoga urang-urang Acehnya bisa memahami yang sesungguhnya. Jangan larut ini dipengen atau tidak dipengen. Tapi kalau menurut Dr. Al-Khaidar itu dipengen,
Berarti ya kita harus mengadili orang-orang di Pengen. Apa sumbernya yang bisa kuat itu di Pengen atau tidak? Silakan Dr. Al-Qaidar. Ya, menurut Long, perspektif apakahnya dipenget atau tidak dipenget, apakah Hasan Tiro merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam MOU Helsinki atau tidak? Yang sebenarnya perdebatan yang kita pikirkan karena saksi sejarah yang lo wawancara di Tanah Pasir, di Tanah Pasir, nah bersama dengan Pak Rusli Muhammad Saman wadenya, nah lo wawancara gonyan dan Wali Nanggro memang sebelum meninggal nah gejak ke rumah gonyan di Tanah Pasirnya begah bahwa nyo yang pubutnya MOU Helsinki nyo kan butlung begah kan. Jadi nyo ada doa kibannya. Jadi menurut Long pu yang gepegahnya ke le Wali Nanggro Hasan Tiro nya menandakan bahwa gonyan memang sudah di fight accompli, sudah dilewati ya, tidak dikonsultasikan lagi untuk melakukan perjanjian damai karena pihak Indonesia sudah menyetujui dan mengidentifikasi para pihak untuk bekerja samanya untuk perjanjiannya adalah Malik Mahmud ya kan, alihnya M. Nurjuli, kemudian Nabar Badudro yang lain sebagainya, dan dari pihak Indonesia kalina Menteri Menkumham Amin Alauddin. Hamid Awaludin, kemudian tokoh-tokoh dari Aceh lah, termasuk Nasir Jamil, dan sebagainya. Jadi ya perjanjian MOU Helsinki-nya 2005-nya memang sebuah perjanjian yang lebih agak ditanggapi, tapi memang harusnya betalo dalam pengertian be lemah be nyan karenanya bak perjanjiannya bergagat lah istilah di mesanut diplomatis menan be lake yang hana-hana perle. Jadi menurut long yang lake hana-hana perle nya misalnya partai lokal. Partai lokalnya adalah memang jebakan yang sengaja disiapkan oleh pemerintah untuk memindahkan perang vertikal menjadi perang horizontal, menan. Dan nyan menyoi terima le pihak agama nyan adalah sebuah hal yang tidak sebuah jebakan. Jadi menurut long boleh dikatakan yang tidak merupakan sebuah prestasi ya. Jadi jinona partai lokal di Aceh walaupun di beberapa tempat yang menang, tapi di banyak tempat memang sedang mengalami penurunan dan sedang kalah. Lainnya sama seperti Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan pihak Quraisy ya. Jadi ya perjanjian MOU Helsinki nya enggak seharusnya Hasan Tiro nya be mengundurkan diri, be terlalu jumawa dalam pengertian misalnya Indonesia tidak hadir langsung presiden tapi be langsung kemudian Hasan Tiro kemudian UHT lah menang kan, kemudian menyuruh orang lain, akhirnya ibu plung panggang menang bang ceki. Jadi but-butnya ibu plung panggangnya akhirnya dikuasai, akhirnya yang diakui untuk membuat perjanjian damainya ya Malik Mahmud, M. Nurjuli, kemudian macam-macam lah kan, Abdullah. Jadi Zaini Abdullah, kemudian macam-macam lah.
Akhirnya kan Sandiro yang kalah berjuang cukup lama bahkan tidak hanai beroh dalam perjanjian damaian. Yang kena sayangi harusnya terlalu berah jual mahal. Di perjanjian Hudaybiyah bilagian sih kan perjanjian Hudaybiyah jadi Nabi Muhammad ya pokoknya hana kepetinggai konyen bahwa konyen yang akan menandatangani perjanjian damaian. Jadi walaupun pihak Quraisynya mencoba merendahkan, tapi yang paling penting adalah goknya yang mat kendali, goknya yang mat pulpen, goknya yang mat tanda tangan. Unan lah. Be orang lain yang yang hana awai berjuang kagematnya ya. Alinya selain masalah tapi yang paling gawatnya adalah permintaan partai politik nyan bagian dari rekomendasi dari Damins Kingsbury ya. Longkiranya adalah rekomendasi yang sangat buruk karena ilmuwan politik umumnya sangat mendewa-dewakan partai politik, demokratisasi ya. Padahal partai politiknya yang menyebabkan terjadi huru-hara politik, yang terjadi tragedi politik di mana-mana. Dan di Aceh dengan partai politiknya menjadi kendaraan dalam pengertian partai politik gam akan dipilih nanti gamnya akan dipetinggai gamnya dan akan dimajukan ke partai politik. Jadi gamnya yang pejuang-pejuangnya yang jasa-jasa darah-darah nyawang-nyawang harta mandupnya kayak dilupakan dilupakan dalam paduk tonu kuliketnya. Jadi nyan merupakan teori yang hanya ditolak, hanya dibantah. Ya, Jadi Tengku Al-Qaedar interupsi siat karena semoga berkembang diskusi kan menurut Tengku Al-Qaedar bahwa semestinya memang wali harus dilibatkan, tapi kan di sisi lain wali dalam kondisi yang yang sakit atau tidak mampu hadir, tidak mampu berpikir. Jadi kan sah-sah saja ketika yang menjalankan pemerintahan itu oleh kabinetnya kan, maka kabinetnya yang menentukan apa ke Tengku Al-Qaedar nak mempelajari bahawa wali pada saatnya kondisi tengah sakit odor uji atau gimana? Hananya sebagai alasan excuse mentang. Jadi sebenarnya sakit sakit karena Tuhan, tapi sebagaimana gebegah Tengku Jailani ya, Tengku Jailani di Tanah Pasir di Aceh Utara dan Tengku Jailaninya gebegah baklong situ sebelum goknya meninggal sit bahwa sebenarnya yang ke hanai peruh goknya dan goknya dipetinggai lah menan. Jadi kan sakit medih tapi sakit pilek biasa tapi mentang kerja menan. Tapi begitu menyatakan kawajak awak kahile nyan baru langsung awaknya mengambilnya sebagai mandat Super Semar 11 Maret oleh Soeharto. Begitu dikeluarkan surat Super Semar oleh Soekarno langsung diambil alih langsung dengan surat Super Semarnya dikooptasi mandum negara yang dikuasai, kemudian seakan-akan Soekarno hanali peran jadi yang kelagian yang terjadi terhadap Sandiro.